cinta ilahi, di mana cinta ilahi ini saya rasa kita penting sekali untuk memahami dan kita akan mendengarkan pemaparan Buya. Jadi mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Kepada Buya Syakur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang akan saya sampaikan hari ini, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari panitia penyelenggara dan ini menjadi silabus dalam materi yang nanti akan saya sampaikan. Saya bacakan dulu sekitar pertanyaan ini. Yaitu pertama, mengapa kita membutuhkan cinta atau kasih sayang Allah? Yang kedua, bagaimana kita dapat meraihnya? Yang ketiga, hal-hal apa yang menghalanginya? Pertanyaan keempat, apakah dengan taat beribadah kita dapat meraihnya? Pertanyaan kelima, hakikat ibadah itu apa? Yang keenam, bagaimana cara beribadah yang baik dan benar? 7, bagaimana agar syariat dan ibadah dapat selaras? 8, nilai ibadah diukurnya dari apa? 9, hal apa yang menggugurkan ibadah? 10, bagaimana dalam membuat berbagai keputusan penting dalam hidup? 11, tanda-tanda Allah mencintai manusia, bagaimana manusia dapat merasakannya? 12, bagaimana merawat hubungan cinta dengan Allah? Ini ada 12 pertanyaan, ini silabus yang nanti saya tentu tidak menjawab satu persatu, tapi saya secara kronologis akan saya sampaikan. Kita masuk dari pertanyaan yang ke-5, hakikat ibadah itu apa? Kita dulu, nanti kita semuanya masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan mulai dengan perspektif terminologi. Ibadah itu bahasa Arab. Dari kata abada, ain, ba, dan dal, abada. Fi'il madi, fi'il mudhari'nya ya'budu. Berarti ainul fi'li pada fi'il madi dibaca fathah, ainul fi'li pada mudhari' dibaca dhammah, abadah ya'budu. Berarti bab awal seperti nasara yansuru. Artinya di sini ada persoalan. Abadah bahasa Arab ketika diindonesiakan ini menjadi masalah. Ketika Departemen Agama menerjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan mungkin banyak terjemahan-terjemahan di kitab-kitab diterjemahkannya hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Yang jadi pertanyaan, apakah ibadah itu penyembahan? Ini persoalan. Sampai sekarang saya tidak pernah merasakan Tuhan saya menyuruh saya menyembahnya. Karena Allah bagi saya bukan sesembahan. Ketika saya berdoa kepada Tuhan saja tidak perlu bawa persembahan. Karena Tuhan tidak pernah minta disembah. Akibat dari pengertian ibadah penyembahan, maka sholat pun disebutnya sembahyang. Menyembah eyang. Sembah
yang atau eyang, itu Tuhan yang maha besar, yang maha pencipta. Padahal sholat itu sendiri bukan penyembahan. Jadi artinya dari sisi terminologi, ibadah itu apa? Dari kata abada ya'budu, Tuhannya disebut ma'bud, kitanya namanya abdun. Hubungan antara abdun dan ma'bud itulah ibadah. Seperti akhlak juga, yang menciptakan namanya khalik, yang diciptakan namanya makhluk. Hubungan antara makhluk dengan khalik itulah namanya khuluk. Khuluk itu singular, pluralnya akhlak. Kenapa di Indonesia mengambilnya pluralnya akhlaknya, bukan singularnya? Sama dengan ulama. Ulama itu di sananya bentuk jamak, plural. Singularnya alim. Tapi di sini satu orang juga ulama. Ini ulama dari Bandung. Satu orang ulama. Satu alim, dua alimani, kalau banyak ulama. Jadi digunakan kata jamak untuk kata mufrad. Lalu dijamakan lagi para alim ulama. Hebat banget ya. Nah, itulah kondisi terminologi akan membahas ini semuanya. Jadi pengertian ibadah itu apa, sehingga menjadi bingung kita bahwa ibadah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Kalau bekerja, yaitu pergi ke kantor, menyangkul, buka warung, dan sebagainya. Ini menjadi membingungkan. Mana yang ibadah, mana yang kerja. Dan tidak akan pernah berujung. Akhirnya semakin kita ajukan pertanyaan, semakin bingung. Nah, saya ingin cari solusi jalan tengah sajalah. Untuk mempermudah kita berpikir bahwa ibadah itu apa saja dan yang bukan ibadah apa saja. Ini teori ini sejak zaman dahulu sudah digagas oleh para ulama. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Itu masih membingungkan. Saya punya usul gini. Yang membedakan ibadah atau bukan ibadah itu dunungan panjenengan saha. Dunungan kamu siapa? Majikan kamu siapa? Ketika majikanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kau kerjakan semuanya adalah ibadah. Selesai, itu aja kan? Setuju nggak Pak? Iya. Jadi jangan beranggapan seorang imam masjid di sini merasa lebih hebat daripada seorang imam perusahaan, manajer yang punya pegawainya 12.000 orang, ya, ngasih makan anak istrinya. Itu mah bukan ibadah. Yang hebat imam masjid. Ini juga menjadi masalah. Nah, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita terjebak selama beratus-ratus tahun, bahwa kita terjebak dalam beragama itu terjebak pada ibadah-ibadah yang bersifat seremonial. Yang sifat seremonial itu yang hebat. Ibadah sosialnya terabaikan. Padahal Allah sendiri memberikan kejelasan, orang yang memprioritaskan ibadah seremonial, mengabaikan ibadah sosial, itu kata Allah disebut agamanya bohong. Bukan kata saya, kata Allah sendiri. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim terlantar, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak pernah ngasih makan orang miskin.
fawailul lil musallin, orang yang sholatnya rajin dibayar dapat neraka well. Ini kata Allah, bukan kata saya. Nah inilah makanya Islam tidak akan bangkit. Sebab andaikan bapak-bapak ibu sholat semua, tahajud semua, sholat qabliyah ba'diyah semua, pakai jubah semua, terus negeri ini makmur nggak? Ini persoalannya. Bisa bikin pesawat enggak? Bisa bikin bom nuklir enggak? Yang ada hubungannya. Itu jadi kemakmuran bersama. Makanya itulah, maka dalam hadis qudsi dikatakan ada orang yang mencari Tuhan. Ini mencari pengen jatuh cinta sama Allah. Seperti apa? Dia mencari mursyid. Masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan, sampai akhirnya tidak didapatkan seorang mursyid yang bisa menghantarkan dia cinta kepada Tuhan. Nah, ketika meninggal dunia dipersalahkan oleh malaikat, kamu salah mencari Tuhan, menyeberangi lautan, nggak bakal kau temui. Engkau mencari Tuhan, masuk hutan, keluar hutan, nggak bakal ketemui. Andaikan engkau dulu di dunia ketika ada tetanggamu yang sakit, engkau datang membawa obat, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Andaikan temanmu yang meninggal, kau ikut mengantarkan dia sampai kuburan, engkau sudah ketemu dengan Tuhanmu. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhanmu bersama orang yang lapar. Tuhanmu bersama orang yang meninggal. Ya, bukan seremonial ini. Ini makanya jadi kita kembali, kalau yang menjadi majikan kita adalah Tuhan, semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, itulah disebut dengan ibadah. Makanya ibadah itu sesungguhnya, kalau saya diizinkan, merupakan kontrak monoloyalitas dengan Tuhan. Ya, apa sih kontrak monoloyalitas itu? Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya mengabdi kepadamu. Dalam kajian terminologi, kalau na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Boleh saja kita mengabdi kepada selain kamu. Kami mengabdi kepada Allah. Boleh saja kita kepada Allah mengabdi, kepada selain Allah juga mengabdi. Tetapi karena takdimul maksus, yaitu maf'ul bihinya didahulukan, yang tadinya na'buduka menjadi iyyaka na'budu, itu bahasa Indonesianya hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi. Artinya hanya kepada engkau saja. Kami tidak mengabdi kepada siapapun. Wa iyyaka nasta'in, dan kami mengabdi hanya kepadamu saja. Tidak, karena kami tidak minta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada engkau saja. Kontrak monoloyalitas. Kemudian juga yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim yang kita baca dalam iftitah salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku dan matiku semuanya adalah untukmu ya Allah. Itulah namanya kontrak monoloyalitas. Kita hanya setia kepada Allah saja. Nah, kalau kita sudah menandatangani kontrak itu, maka apalagi sholat, kentut pun disebut ibadah. Itu yang jadi persoalan. Tersenyum pun membagi orang lain juga ibadah. Semuanya menjadi ibadah karena dalam rangka pengabdian. Hidupku dan matiku semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pengantar pertama. Kemudian
kita setengah jam saja nanti kita kembangkan dengan dialog ya, supaya saya juga dalam dialog saya banyak belajar. Setiap dialog yang kita adakan di mana-mana saya yang paling untung karena saya dapat belajar banyak, minimal saya tahu apa yang dipikirkan orang lain. Nah, hari ini juga saya mendapat pelajaran yang sangat penting sekali. Ya, pertama saya merasa bangga ada orang kaya menyisakan uangnya bikin masjid. Yang kedua tadi imam tadi bukan main, ini baru pelajaran penting dan saya baru ngeh. Imam tadi begitu ruku sudah hampir ruku baru Allahu Akbar. Berdiri dulu sudah tegak sami Allahu liman hamdiyah. Tolong perhatikan tadi. Sujud Allah belum Allah. Ruku sujud dulu, hampir akan jidatnya meletakkan di tanah. Allahu Akbar. Kenapa? Begini. Ini salah satu jalan menuju cinta Allah juga. Sholatnya diperbaiki. Ini bagus sekali. Banyak sekali orang nggak paham. Kalau berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau makmum mendahului imam, jamaahnya batal. Sekali ini sholatnya enggak, tapi pahala jamaahnya enggak ada. Kenapa? Karena imam begitu akan tidak langsung sami Allahu liman hamidah. Makmumnya sudah lebih dulu tegaknya daripada imam. Allahu Akbar. Makmum selebih dulu sujud daripada imam, berarti batal nggak? Batal. Menghindari itu, maka itu bagus sekali. Imam itu Allahu Akbarnya sudah hampir tinggal beberapa detik lagi dia nempelkan jidatnya di tanah. Allahu Akbar. Jadi itu satu pelajaran penting dan itulah nanti ilmu ini saya tularkan ke Indramayu gitu. Nah, lanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan kontrak monoloyalitas, apa yang terjadi? Ya tentu seseorang hamba yang bekerjanya baik dan berkualitas itu pasti akan disayang oleh Allah, pasti. Tetapi yang jadi persoalan, apakah hamba itu mencintai majikannya, mencintai dulungannya? Juga belum tentu. Bisa saja saya mencintai Allah, tapi Allah mencintai saya juga kita belum tahu. Kalau cinta hanya sebelah sepihak, namanya bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan ada bunyinya enggak? Ya enggak ada. Jadi harus dua tangan. Bagaimana supaya Allah mencintai kita? Ini menjadi persoalan. Pertama, sebelum saya menjawab, mengapa kita kok tidak muncul rasa cinta kepada Allah? Jawaban saya dengan pertanyaan lagi. Kenapa engkau tidak cinta Allah? Apa sebabnya? Salah satu sebab yang mengakibatkan hati kita tumpul tidak pernah mencintai Allah adalah satu, karena kita tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Seorang perempuan yang saya cintai menolak cintaku. Setiap bulan saya kasih uang 30 juta selama 5 tahun. Minta mobil saya kasih, minta rumah saya kasih. Lama-lama Bu, jatuh cinta enggak perempuan tadi? Iya, karena dia merasa kebaikan saya. Akhirnya dia datang minta maaf, Kak, aku sekarang mencintaimu. Lah ya iya dong, masa enggak juga. Nah, itulah sebabnya
Kenapa kita tidak pernah mencintai Allah? Karena kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan-kebaikan Allah. Mengapa kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan Allah? Karena kita merasa mendapatkan dengan sendirinya. Uang yang kuda dapatkan adalah hasil jerih payahku. Rumah ini hasil dari keringatku. Masih adakah di antara kita yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini anugerah Tuhanku? Enggak ada. Hasil jerih payahku. Saya pernah ngetes nyoba orang kaya, jawabannya sama. Harta sawah saya 100 hektar ini, Pak Kiai Syakur, ini hasil jerih payahku. Banting tulang peras keringat. Saya mau nanya ibu-ibu, harta dengan keringat ada hubungan kausalitasnya enggak? Apakah orang yang berkeringat pasti kaya? Kalau memang betul benar, tak tuntut kau. Kenapa tukang sekop pasir di Indramayu yang berkeringat-keringat sampai sekarang tidak ada yang kaya? Sebabnya dia mengatakan jerih payahku, keringatku, karena dia mengingkari pemberian Tuhan. Itulah hambatan pertama, kita tidak pernah jatuh cinta kepada Tuhan. Itulah makanya saya ini seorang kiai yang paling rajin ngajak-ngajak orang berdoa. Kang Abu Marloh sudah sering. Ya, saya punya majelis zikir di pantai, majelis zikir di hutan, dan kita bikin majelis zikir Wamima, majelis zikir Wamima itu di mana-mana se-Indonesia. Untuk apa? Berdoa bagi saya bukan persoalan dikabul dan tidak dikabul, bukan masalah kaya dan tidak kaya, tetapi dengan doa itu satu, saya bisa merawat harapan. Ini filosofisnya, dengan berdoa kita merawat harapan. Percayalah, ketika Anda masih berdoa, berarti di dalam dirimu masih ada harapan. Ketika Anda masih punya harapan, sekalipun engkau jatuh berulang kali, engkau pasti akan bangkit lagi. Betul? Wah, petani juga kalau sudah putus asa, ya cangkulnya dilemparin, buang, udah selesai, tinggal ngasah golok. Betul nggak? Ngasah golok atau jual diri kalau perempuan. Itu karena putus asaan. Itu penting sekali. Orang kalau sudah tidak punya harapan di dalam dirinya, hidup ini penderitaan. Setuju silakan, nggak udah. Tapi nggak ada harapan, itu sudah hidupnya musnah, habislah, nggak ada harapan tuh, hanya penderitaan. Dan yang kedua, dengan berdoa mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah, karena kita minta, begitu dapat dia merasa diberi. Kalau orang tidak pernah berdoa, dasarnya apa dia berterima kasih? Ya dapat sendiri kok. Ini penting sekali. Jadi makanya doa mukhul ibadah, doa itu merupakan inti ibadah. Kemudian terakhir ini waktunya mendesak, tutup poin saja. Sekarang kalau kita ingin dicintai Allah, tentu kita harus mengerti bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya supaya Allah senang kepada kita? Apakah kita memperbanyak sholat? Apakah banyak sedekah? Apa naik haji tiap tahun? Atau berpoligami, istrinya 4 barangkali? Caranya supaya Allah senang? Jawaban saya begini. Sebelum engkau melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah, engkau harus tahu dulu apa yang menjadi kesenangan Allah.
Kalau ibu-ibu ingin menyenangkan saya, ya harus tahu apa yang menjadi kesenangan saya. Buya Sakur senangnya batik, ya dia diberikan batik. Size-nya apa, ukurannya XL. Banyak orang kirim baju buat saya, ternyata XL. Alhamdulillah buat selimut. Iya. Jadi kalau engkau ingin menyenangkan saya, engkau harus tahu apa kesenangan saya. Betul nggak? Ibu-ibu pengen menyenangkan Allah nggak, Bu? Pengen nggak? Tahu nggak apa kesenangan Allah? Nah, Abu Berlo kesenangannya apa? Nah, saya hobinya mancing. Ya, malam Sabtu sebelum istighosa saya mancing dulu. Orang yang ngasih hadiah HP dengan hadiah joran pancingan, mana yang lebih saya banggakan? Pancingan. Pancing. Nah, begitu juga kita harus tahu apa yang menjadi kesenangan Allah. Saya kasih passwordnya nih, biar paham. Yang paling disenangi oleh Allah adalah sikap kita yang selalu senang diberi oleh Allah. Kita selalu senang menerima ketentuan-ketentuan Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih untung, alhamdulillah. Dikasih rugi, alhamdulillah. Dikasih duit banyak, alhamdulillah. Dikasih uang sedikit, alhamdulillah. Enggak kasih uang, alhamdulillah. Uangnya hilang, nggak laku-laku, nggak dapat suami, alhamdulillah. Ketemu sama calon, alhamdulillah. Ngelamar, alhamdulillah. Ngajak kawin, alhamdulillah. Dapat suami, alhamdulillah. Suaminya pacaran lagi, alhamdulillah. Itu yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah nggak ada yang lebih dari itu. Ya, sebetulnya kita sendiri juga kepada anak-anak. Yang anak pertama minta mobil, yang kedua minta bikin rumah, yang ketiga pengen belajar di Amerika, yang keempat pengen kawin. Yang lima dia hanya menangis. Neng minta apa? Enggak minta apa-apa, Mimi. Terserah Mimi saja. Apapun yang Mimi berikan, aku pasti bersyukur. Yang penting ampunilah Ananda. Yang tidak pernah minta apa-apa kecuali minta ampun kepada Allah. Menurut penggambar lo, anak nomor berapa yang paling disayang? Yang namanya minta. Itu. Ya. Tidak minta-minta, terserah Allah saja. Iya. Ini dalam pelajaran pertama ilmu tasawuf. Ya. Ya, Imam Al-Junaidi dalam kitab Al-Hikam mengatakan begini, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisailina. Orang yang sibuk sehari-harinya berzikir sampai dia tidak pernah meminta apa-apa, dia akan aku berikan yang terbaik dibandingkan dengan mereka yang meminta-minta. Karena itu sebagai kekasih Allah. Nah, sebetulnya ini bukan ide baru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh dan baca kunut, karena ada yang nggak kunutan ya, yang baca kunut itu ada dalam kunut, walakal hamdu alama qadait astaghfiruka wa atubu ilaih. Walakal hamdu, dan kami selalu memujimu, alama qadait, apapun keputusanmu, astaghfiruka wa atubu ilaih, yang penting aku minta ampun kepadamu. Kami selalu memujimu, apapun keputusanmu, yang penting kami meminta ampun kepadamu. Hebat enggak, Pak?
Nah, makanya kalau kita sehari-hari memuji Allah, diberi hujan sampai kebanjiran, alhamdulillah. Enggak hujan-hujan sampai kekeringan, alhamdulillah. Dikasih penyakit, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Percayalah, ketika mulutmu selalu memujiku, kata Allah, maka apapun yang keluar dari mulutmu pasti aku kabulkan. Itu komitmen dari Allah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sehari-hari dari mulai bangun tidur, mata terbuka, alhamdulillah, mata saya masih bisa melihat. Dalam pikiran bertanya, sekarang jam berapa ya? Kita menengok jam di tembok, jam 3:30, alhamdulillah leher saya masih lemes. Saya mau pergi ambil air wudhu, begitu bangun alhamdulillah boyok saya masih bisa berdiri. Setiap hari memuji dan memuji Allah. Ketika engkau selalu memujinya, maka apapun yang kau katakan pasti kudengarkan. Itu ada dalam salat sami Allahu liman hamidah. Tetapi bagaimana caranya memuji Allah supaya ucapan kita didengar oleh Allah? Maka ketika memuji Allah jangan separuh-separuh. Tumpahkan semua pujian kepada Allah dan jangan ada ruang-ruang kosong. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, kami memujimu. Seberapa banyak mil'us samawati, kami memujimu sepenuh langit. Wa mil'ul ardi, dan kami memujimu sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan kami memujimu sepenuh seberang sononya langit dan seberang sononya bumi. Maka apapun yang kita katakan pasti didengar oleh Allah. Disitulah di ujung lidah kita akan disetempel innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya kira segitu saja dulu dan nanti kita kembangkan dengan dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Buya Syakur. Alhamdulillah, saya rasa pemaparannya sangat tajam dan penuh pemaknaan, dan saya rasa juga kita menerimanya penting untuk menelaah gitu ya. Karena kata-kata Buya ini bukan kata-kata yang mampir tanpa proses berpikir terus jadi paham gitu. Karena Buya tuh selalu mengajak siapapun yang mendengarnya berpikir gitu. Gitu ya Buya ya. Baik, kita akan ke sesi tanya jawab tentu saja supaya interaktif dan akan dielaborasi untuk kita bisa lebih mendalami lagi topik kita di pembicaraan kita hari ini. Buya, menarik tadi bicara tentang seremonial, Buya. Dan ini berkaitan sama apa yang saya riset selama sekitar 13 tahun belakangan ini gitu. Saya tuh kadang-kadang nanya ke jamaah gini Buya, ibu bapak kalau baca Quran tenang nggak? Jawabannya langsung tenang gitu. Ternyata begitu mereka jawab tenang, kenapa mereka bisa tenang? Karena nggak ngerti apa yang dibaca gitu Bu ya. Jadi tenang gitu kira-kira. Nah, artinya ketika di sini ada seremoni dan pengalaman gitu kalau kita bicara, kita terbiasa dengan sesuatu yang mungkin kita tidak paham, kita mungkin terbiasa dengan sesuatu yang hanya dogmatis gitu Bu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berkaitan sama ibadah ini kan ada poin yang sangat menarik tentang ada syariat gitu ya, ada hakikatnya, dan itu penting yang disebut dengan yang namanya pemahaman. Gimana kita melakukan upgrade pemahaman itu supaya kita tidak hanya dalam wilayah seremonial, Bu ya? Silakan. Sholat itu bukan tujuan. Sholat adalah seremonial. Untuk apa?
Seremonial itu adalah latihan untuk kita supaya mampu melaksanakan ibadah sosial. Dalam sholat, melatih kita untuk bermasyarakat, menghilangkan kesombongan, menerapkan kesetaraan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, semuanya kulluna ibadallah. Nahnu suwasiyatun ka'asnanil musti. Kita rata seperti gigi sisir, nggak ada orang kaya, nggak ada orang miskin. Itu kalau kita tidak punya pemahaman kesetaraan, tidak ada pembauran sosial, bagaimana kita bisa membangun masyarakat yang sejahtera? Masih ada kelas-kelas masyarakat. Dilatihnya itu dalam sholat. Tetapi yang lucu karena tidak paham, malah orang yang semakin rajin berjamaah, bertengkarnya juga rajin. Betul enggak? Dari mulai rebutan kotak sampai rebutan jamaah. Ya ini, punten aja nih Mak. Ya. Nah, mari kita perhatikan ketika kita masuk masjid. Di sini Masjid At-Tahir. Ada enggak di sini dibedakan orang kaya sebelah selatan, orang miskin sebelah utara, ada enggak? Orang kaya di depan, yang miskin di belakang, ada enggak? Pejabat di depan, rakyat di belakang, enggak ada. Punten ini mah. Sekalipun beliau yang membangun masjid ini dari uang pribadinya, boleh enggak sini khusus Pak Erick Thohir khusus di blok sini ini khusus untuk Bapak Erick Thohir, boleh enggak? Enggak boleh. Sekalipun dia yang membangun masjid ini sholat Jumat datangnya terlambat, ya imam sudah lagi baca Fatihah, boleh enggak dia masuk ke depan? Boleh enggak? Di mana duduknya? Di belakang. Salah sendiri kenapa lu datangnya telat. Jadi dalam sholat itu, bapak-bapak ibu sekalian, aturannya yang datangnya dahulu duduknya di depan, ya datangnya telat duduknya di belakang. Dengan demikian terjadilah pembauran. Mari kita merenung sebentar. Barangkali di sini ada yang kaya. Saya mau nanya, ketika engkau masuk masjid dan berdiri nempel pundak dengan orang miskin, Anda tersinggung nggak? Orang miskinnya, ketika dia duduk di samping orang kaya, kecil hati nggak? Yang miskin lupa jadi orang miskin, yang kaya lupa jadi orang kaya, pejabat lupa jadi pejabat, rakyat lupa jadi rakyat biasa. Kita semuanya merasa satu, kuluna ibadallah. Setiap hari seperti itu. Dengan kita bertemu setiap hari 5 kali pembauran sosial, maka kita punya kepekaan, mudah berkomunikasi, ada jaringan yang kuat. Siapa yang sakit di kampung ini kita tahu, karena kita bertemu sehari-hari. Siapa yang pergi kita tahu, siapa yang lapar kita tahu. Itu semuanya walhasil kalau saya ceritakan sholat nggak habis-habis ini. Ya, tapi yang jelas, andai kan Bapak Erick Thohir itu karena datangnya telat ya, duduk di belakang kan, pas di depan beliau itu tukang beca. Coba kita lihat dari atas, ketika sedang bersujud, ubun-ubunnya yang mulia Bapak Erick Thohir di bawah telapak kaki tukang beca. Tersinggung nggak? Enggak kok. Nah, ini karena selama ini kita melihatnya bahwa dikiranya
ibadah seremonial itu sebagai tujuan, tidak. Ibadah seremonial itu adalah untuk melatih diri kita supaya mampu beribadah sosial yang nantinya membawa kemakmuran bersama bagi seluruh anak bangsa. Zakat itu juga sama, melatih diri kita untuk ibadah sosial, bahwa artinya dilatih kita menyerahkan sebagian harta 2,5%. Itu latihan. Kalau kita sudah keluar zakat, orang lapar masih banyak, apa sudah selesai? Ya tidak dong. Ya, kita mulai 2,5% dulu. Bisa terjadi kita tahun ini zakat kita 50% karena sedang banyak orang kelaparan. Nah, kalau kita sudah tiap tahun membiasakan diri mengeluarkan 2,5%, insya Allah sampai 50% kita tidak berkeberatan. Latihan. Naik haji itu untuk melakukan kongres internasional, mengambil sikap bersama umat Islam menghadapi peristiwa-peristiwa dunia. Tapi sayang sekarang ibadah haji seremonial saja, nggak boleh ada kongres, nggak boleh. Soalnya haji sudah pulang, nggak boleh, tidak diizinkan. Itu persoalannya. Jadi itulah kira-kira bahwa kita semuanya ini harus mengerti bahwa keterjebakan umat Islam dalam ibadah seremonial itu sudah ratusan tahun sampai sekarang. Saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa ibadah seremonial adalah untuk melatih diri kita supaya kita mampu melakukan ibadah sosial. Terima kasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Buya. Jadi mudah-mudahan jemaah yang di masjid ini maupun yang di rumah bisa mengambil pelajaran bahwa ada seremonial tetapi juga ada goals gitu ya, bahwa itu sebagai jembatan dan kita jangan lupa kepada tujuannya. Baik, supaya semakin seru kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang bertanya itu nanti akan dapat buku dari karya sastra Buya Syakur. Jadi kepada jemaah yang ada di sini, ada yang mau bertanya kah? Boleh, silakan. Ya. Oke, silakan beri. Tama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, nama saya Iwan Yuli Haris Kafi. Saya ingin bertanya Buya, semakin Allah mencintai manusia, semakin berat juga ujian yang dihadapi manusia tersebut. Apakah itu benar Buya? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara kita dapat mengikhlaskan atau dapat ikhlas terhadap semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaannya Bu ya. Apakah semakin kedekatan kita dengan Allah itu akan diberikan ujian yang semakin tinggi? Jadi kedekatan Allah dengan ujian itu seperti apa? Dan tadi pertanyaan dari Mas Iwan bahwa bagaimana mengikhlaskan semua ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita? Silakan Bu ya. Kebetulan tadi khotib tadi dalam khotbahnya itu menyampaikan satu ayat Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Mungkin bapak-bapak menyaksikan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalam min qablikum masatumus sarra'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Artinya, apakah engkau mengira engkau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, tetapi kamu tidak melihat, tidak mempelajari bagaimana orang-orang yang terdahulu. Mereka menderita, mereka sengsara, mereka mati dibantai, mereka mati dibakar, putus kakinya, putus kepalanya. Dan mereka diguncang sampai mereka bertanya kepada Tuhan, kapan kita mendapatkan kemenangan? Jadi artinya untuk mencapai tingkat keberhasilan sampai masuk surga, sampai ketemu dengan Tuhan, itu tidak dengan harga tiket yang murah,
tapi dibayar dengan darah dan keringat. Seperti kita mendirikan negara Indonesia ini, harganya terlalu mahal. Negeri ini dibangun dengan darah dan keringat. Iya, tetapi kita juga terjebak sehari-hari. Ya, setiap habis marhabanan, habis tahlilan, itu dalam doanya Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Betul? Betul? Apa itu artinya? Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir la ilaha illallah. Kenapa engkau minta ucapan terakhir la ilaha illallah? Karena diyakini barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Betul nggak? Man qala la ilaha illallah, ini hadisnya ada. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Saya bertanya, apa betul masuk surga syaratnya dengan ucapan? Hanya mengatakan la ilaha illallah. Ini Al-Quran mengatakan dengan darah dan keringat, dengan penderitaan. Kok dengan ucapan? Murah banget. Apakah Indonesia merdeka cukup dengan nyanyi merdeka, 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 itu merdeka gitu? Ya, nenek moyang kita yang mati dibantai Belanda. Iya, paman-paman saya, kakek saya, iya, dan semuanya gitu mati dibantai mereka untuk kita, untuk kemerdekaan. Nah itu persoalan. Jadi jangan dikira tidak diuji oleh Allah, pasti diuji. Bapak-bapak kalau mau beli emas diuji nggak emasnya? Digosok atau langsung dibayar? Kan nggak tahu ini emas asli atau emas galban. Kan digosok dulu pakai raksa biar tahu. Kita juga sama, ketulusan kita, ibadah kita juga diuji. Iya, Allah juga akan mengatakan bahwa jangan dikira engkau dibiarkan setelah engkau menyatakan beriman. Iya, am hasibta an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau dikiranya akan dibiarkan setelah menyatakan beriman tanpa diuji? Tunggulah ujian itu datang, tapi enggak usah takut. Allah juga mengerti, pasti engkau bisa menghadapinya dan engkau bisa menyelesaikannya. Allah juga punya kira-kira akan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Dan ketika kita menghadapi ujian ini secara filosofisnya, jangan takut, jangan gentar. Malah kita dalam hidup itu siap menyongsong ujian dan siap menghadapi ujian. Kalau boleh menanti kapan datangnya ujian, karena di balik ujian pasti ada kenaikan kelas. Terima kasih. Oke, luar biasa keren. Jadi nggak usah takut ya Bu ya, pasti ya itu naik kelas. Terima kasih. Terima kasih Mas, pertanyaannya keren banget. Ada lagi silahkan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arif dari Bekasi. Saya mau bertanya, Buya, bagaimana cara kita tahu bahwa ibadah kita itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terus apa saja tanda-tandanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bu ya, gimana sih ibadahnya udah diterima, terus indikator parameter ibadah kita udah connect lah atau diterima sama Allah tuh seperti apa gitu, silakan. Langkah pertama kita untuk memverifikasi bahwa ibadah kita ini diterima atau tidak, sah atau tidak, secara fikih saja dulu. Ya, apabila ibadah kita ini sesuai dengan standar fikih, dari mulai ambil air wudhunya, ya, kemudian juga bacaannya, syarat rukunnya, kita tahu semuanya, ya, dengan harapan kalau sudah fikirnya beres, ya, mudah-mudahan itu sudah 90% harapan kita, ibadah kita diterima.
Akan tetapi bahwa fikih itu sendiri sebetulnya adalah dugaan. Al-fiqhu dzununun. Fikih itu dugaan. Sehingga jangan sampai kita menjadi saling tuduh menuduh. Sebagian orang yang tidak kunutan menuduh kunut itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kunut itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu masuk neraka. Masa orang sholat subuh kunutan masuk neraka, nggak masuk akal. Yang masuk neraka yang nggak sholat. Nah itu kan jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Kemudian ini fikih juga dugaan. Menurut Imam Syafi'i, kalau sholat itu harus baca Fatihah. Kalau tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Ada imam lain yang mengatakan tidak perlu baca Fatihah. Yang penting baca surat yang gampang. Wa qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat yang paling gampang. Nggak usah bertengkar. Yang baca Fatihah juga ada yang baca basmalah, ada yang tidak. Imam Syafi'i harus baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mazhab Maliki seperti yang di Mekah itu nggak ada basmalahnya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Konsekuensinya yang kalau mazhab Maliki baca basmalah sholatnya tidak sah. Kalau Imam Syafi'i kalau tidak baca basmalah sholatnya tidak sah. Jangan bertengkar, semuanya dugaan, kita sama-sama tidak tahu Nabi Muhammad sholatnya seperti apa. Kalau mereka punya petunjuk yang pasti tidak mungkin berbeda pendapat, betul nggak? Ya sudah, jangan saling menyalahkan. Makanya yang penting bukan kita meyakini sholatnya benar secara fikih. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhanmu. Begitu selesai, jangan langsung mencatat pahalanya. Langsung mohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah mohon ditampi. Itu yang penting. Karena bagaimanapun juga yang bakal diterima oleh Allah ibadah orang yang hatinya baik. Itu aja persoalannya. Tunjukkan kebaikan hatimu dengan rendah hati kepada Allah, ya Allah mohon diterima sholat kami ini. Itu karena bagaimanapun yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya harta dan anak-anak dan sebagainya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang baik. Itu yang persoalan. Sehingga ketika seorang di kampung, seorang petani yang tidak pernah sekolah madrasah, tidak pernah pesantren, dia sholat, bacaannya pelok, cek Sunda mah pelonya, pelok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diterima nggak? Diterima nggak sholatnya? Yang satu, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diterima ke salatnya? Yang ini hebat. Ihdinas siratal mustaqim. Mana yang hebat? Enggak ada urusan. Aku ingin melihat kejernihan hatimu. Apakah engkau betul menghadap Allah atau main-main? Itu yang saya ketahui. Itu saja kira-kira. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi. Wah, luar biasa. Keren Buya. Terima kasih Buya. Itu sangat mencerahkan sekali ya. Di tengah-tengah perbedaan pandangan yang kadang-kadang gampang banget untuk saling menyalahkan Buya. Terima kasih. Baik, ada lagi? Tadi kan udah laki-laki nih kayaknya di belakang. Iya, silakan. Ini yang angkat tangan pada pengen dapat buku ya kayaknya ya. Silakan. Boleh disebutkan nama dan pertanyaannya, silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Buya, saya Ibu Maya mau bertanya.
apa hukumnya orang yang mampu untuk menunda-nunda melaksanakan ibadah haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Maya, Bu ya. Apa hukumnya orang yang menunda-nunda, dia mampu tapi nggak berangkat haji gitu Bu ya? Ini urusannya ke haji gitu. Enggak? Kita menilai orang menunda-nunda, ini juga persoalan. Kita nggak tahu ya. Apa sebenarnya dia tunda-tunda. Sekarang begini persoalannya. Jadi ini ibadah haji itu perlu diketahui. Tuhan memerintahkan sholat dengan menggunakan fiil amar. Kata perintah aqimus sholat, betul? Allah menyuruh zakat. Perintahnya dengan fiil amar, wa atuz zakat, betul nggak? Wa anfiqu, wa biru, wa tawakkalu, dengan perintah-perintah semuanya. Tetapi dalam hal haji, Tuhan tidak memakai fiil amar. Tidak ada. Kenapa? Yang ada, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Iya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Walillahi 'alan nasi. Bermain dengan preposition. Tidak menggunakan on, in, off dan sebagainya. Tidak menggunakan fiil amar, kata perintah. Kenapa? Nah itu persoalannya. Karena kalau dengan kata perintah, kesian orang yang miskin yang tidak bisa naik haji. Mahal kan biaya haji itu. Buruh tani nggak bisa naik haji. Makanya Allah pun dengan bahasa yang lembut sekali, dengan bahasa yang halus sekali, makanya kita tidak boleh menuduh orang menunda-nunda haji. Kenapa nyatanya? Nyatanya tidak. Ibadah haji ini spesial karena dengan bahasa halus dan lembut, tidak perintah yang tegas, malah justru membuat orang jadi semakin menggebu-gebu ingin naik haji. Ini satu peristiwa. Ada ajengan kasepuhan di Cirebon, sedang ada di rumah tetangga. Saya suruh santri saya untuk menemui beliau, menyampaikan, nak sini, tolong sampaikan kepada kasepuhan, saya sangat bahagia sekali apabila nanti ketika kasepuhan akan pulang, berkenan kiranya mampir ke rumah saya. Itu bahasa tata krama saya kepada kasepuhan, karena saya masih muda waktu itu. Yang disuruh enggak datang, kasepuhnya juga enggak mampir. Saya panggil, sampai enggak? Saya sampaikan. Gimana nyampaikannya? Suruh mampir. Kurang ajar banget kamu, nyuruh kesan suruh mampir. Jadi justru kalau dia mengatakannya tadi, Buya Syakur akan sangat bahagia sekali apabila kasepuhan kiranya bisa ketika pulang bersedia mampir. Dia mungkin mampir karena disuruh mampir malah nggak mampir. Jadi semakin kita halus membujuk orang, semakin bergairah, semakin bersemangat. Maka apa yang terjadi di Indonesia, banyak orang yang memaksakan diri naik haji, menjual apa yang mereka miliki. Betul nggak? Iya. Karena apa? Itu persoalannya. Jadi saya tidak bisa menduga orang menunda-nunda ibadah haji. Mungkin ada sebab yang kita tidak tahu mengapa orang itu tidak segera naik haji. Itu aja persoalannya. Ya. Jadi mungkin banyak sekali. Ya. Saya sendiri itu satu contoh. Saya oleh Bupati Indramayu dikasih jatah, ini Buya Syakur ada jatah naik haji. Saya bilang, Pak Bupati, saya sudah haji. Kapan?
tahun 76. Waktu saya dari Libya itu naik haji dari Libya, jadi dari barat ke timur. Gitu. Sudah haji, ya udah lama. Pak Bupati, teman-teman saya banyak ulama-ulama yang besar jasanya belum bisa naik haji. Buat mereka aja deh. Ya, mana sini? Saya minta 2. Yang 1 2, ya saya kan mahal. Ya udah dikasih. Alhamdulillah teman-teman kita para ulama diberangkatkan haji dari jatah saya itu. Itu bukan berarti saya tidak mau naik haji. Lebih besar bagi saya memikirkan teman-teman para ulama yang belum naik haji daripada saya naik haji sendiri. Salah nggak begitu? Mungkin sebabnya seperti itu. Ya, jadi ya kita doakan saja mudah-mudahan dia bisa naik haji gitu. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwa sesungguhnya dalam masalah haji sendiri itu juga sebetulnya kita berterima kasih ya dengan pemerintah kita. Zaman dulu orang naik haji itu tidak ada KBIH, belum ada dulu waktu kecil. Pokoknya kalau ada duit berangkat. Kadang-kadang sholatnya juga belum tahu bacaannya, belum bisa bacaan sholat sudah berangkat haji. Begitu pulang saya tanya bagaimana kesannya Pak Haji. Aduh saya menyesal sekali katanya. Menyesal. Saya kira haji itu apa? Ternyata di sana main-main kayak anak-anak sekolah, camping-campingan, muter-muter, lari-lari, lempar-lemparan. Makasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Buya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, kita masih ada waktu untuk bertanya. Silakan, mungkin tadi bapak-bapaknya udah 2, ibu-ibunya 1 lagi. Ya, boleh, ibu yang di depan. Ya. Oh ya. Sebelah sini dulu ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Haji Asa, saya mohon bertanya Buya. Bolehkah kita meninggalkan segala hal atas dasar rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan tindakan tersebut bisa dibenarkan? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah katanya kita meninggalkan segala sesuatu, bentuk apapun itu atas dasar mencintai kepada Allah, Bu ya? Jadi meninggalkan hal-hal yang mungkin berkaitan sama dunia gitu misalnya Ibu? Gitu ya? Oke, jadi intinya atas dasar cinta kepada, kita meninggalkan segala hal atas dasar rasa cinta kepada Allah dan tindakan itu apakah bisa dibenarkan? Mungkin contoh gini Bu ya, karena mungkin saya harus sholat, saya harus ninggalin dulu pekerjaan saya misalnya sebentar, misalkan begitu. Nah, gimana pandangan Bu ya? Silakan. Ya, standarnya orang cintanya sulit diberi standarnya. Biar hujan lebat, biar tengah malam ya berangkat juga. Iya kan? Pernah pacaran nggak? Iya. Yang jadi persoalan begini. Ini dunia semua ditinggalkan hanya karena cintanya kepada Allah. Saya sudah mencoba berpuluh-puluh tahun ingin mencapai tingkatan yang seperti itu. Tetap saya menduga tidak mungkin saya akan melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya bisa meninggalkan anak saya, tidak ketemu dengan anak sekian tahun lamanya. Saya tegar, ya Allah aku titip anakku. Tapi ketika Allah menyuruh untuk menyembelih anakku, saya pasti tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Betul nggak? Iya, karena lain makom, adon-adonnya beda. Saya harus tahu diri, saya tidak akan bisa lebih dari itu. Tapi saya tetap berusaha
bahwa semua yang kulakukan. Jadi bukan meninggalkan sesuatu karena cinta kepada Allah. Apapun yang kita lakukan dasarnya bukan apa-apa karena cintaku kepada Allah. Ya, kenapa kau berikan harta itu? Ya, just because I love you, karena aku mencintaimu. Jadi begini persoalannya. Untuk menggapai cinta semacam itu sehingga tidak mudah loh. Sampai sekarang, belum lama lah, beberapa bulan yang lalu, ada orang datang minta tolong, pinjem dia mah untuk berobat ke rumah sakit 2 juta. Saya tidak ingin ngasih utang sama orang yang untuk berobat, harus diberi. Orang pinjam uang buat makan, tidak boleh dipinjami, harus diberi makan karena makan hak dia. Kalau orang tidak dikasih makan berarti dia berhak untuk mencuri. Boleh mencuri, itu persoalannya. Saya berusaha untuk semuanya untuk Allah. Sudah siap-siapkan uangnya. Sudah tinggal saya berikan saja. Tinggal nih, itu si setan nyolek punggung saya. Buya, ngasihkannya nanti kalau sudah banyak tamu. Ngerti nggak maksudnya? Saya mau disesatkan oleh setan supaya ketika saya memberikan muncul dalam hati saya orang bertepuk tangan, orang menyanjung saya. Kurang ajar nggak? Seperti itu sampai detik-detik terakhir. Iya, saya bilang, setan, urusan apa? Aku ini hambanya Allah, makhluknya Allah. Uang yang kau berikan adalah rizki yang Allah berikan kepadaku. Dan orang yang susah adalah makhluknya Allah juga. Dan aku ini menyampaikan kebaikan Allah. Urusannya apa? Malah justru ketika kita berbuat baik kepada seseorang, jangan muncul rasa bangga engkau berbuat baik. Tapi bersyukurlah kepada Allah karena engkau diberi kesempatan untuk berbuat baik. Terima kasih. Terima kasih Buya, keren. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya silakan. Ya, di belakang dulu ya. Kan tadi depan udah, di sini udah, sekarang sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, dari semua ibadah yang seperti apa yang Allah paling sukai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya juga mewakili semua pertanyaan. Dari semua ibadah, Buya, ibadah apa yang paling Allah sukai, Buya? Silakan. Allah berjanji, sodakoh yang kita keluarkan, Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Sedekah kita diganti oleh Allah. Kita naik haji ada upahnya, kita sedekah ada bayarannya, kita sholat ada bayarannya. Ada sesuatu ibadah yang tidak dijanjikan dengan upah dan bayaran, yaitu dijanjikan kebersamaan. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang sedekah nih bayar. Orang bantu berpakai orang tua nih rezekinya lancar. Ya kan? Orang nyantuin anak yatim nih dagangannya makin laris. Tapi orang yang sabar, engkau bersamaku. Ibu-ibu, seorang perempuan bekerja di rumahku. Kalau setiap bulan saya bayar, namanya apa? Babu. Kalau yang ku peluk siapa namanya? Yang tidur bersamaku siapa namanya? Ya kekasih. Ya, itulah makanya bahwa sabar itu adalah ibadah yang tak terhingga. Ya. Artinya bahwa innallaha ma'as sabirin,
Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat fabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tetapi itu sudah paham sabar. Tetapi mana yang lebih hebat? Orang sabar atau orang bersyukur? Kita naik lagi. 100 orang diuji dengan kesabaran, dengan kemiskinan sehingga dia bersabar. Itu yang lulus 80%. Tetapi orang diberi kekayaan berlimpah ruah tapi dia tetap bersyukur, itu yang lulus hanya 5%. Al-Quran memberikan informasi wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilun, dan sedikit. Dari siapa sedikitnya? Min ibadiyah, dari hamba-hambaku. Hamba Allah banyak enggak? Hamba Allah itu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Dunun Al-Masri, seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar, seperti siapa lagi, Rabi'ah Al-Adawiyah, seperti enggak banyak, sedikit. Wa qalilun min ibadiyah, sedikit dari hambaku, sedikit dari sedikit. Kalau kita mah bukan ibadullah, kalau kita mah kunyukullah ini nih. Kalau kita ini namanya kunyu, iya, yang penuh dengan dosa-dosa. Sedikit sekali. Asyakur, yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu sangat sedikit sekali. Ibu-ibu sekalian, ketika suamimu usahanya bangkrut, di situ diuji kesetiaan istri. Tetapi ketika suamimu usahanya maju, itu di situ suamimu diuji kesetiaannya terhadapmu. Ulangi lagi. Ketika suamimu sedang bangkrut, di situ engkau diuji kesetiaanmu. Karena masih banyak di sini, ada uang, abang sayang, nggak ada uang. Tapi ketika suamimu lagi maju usahanya, di situ dia diuji suamimu kesetiaannya terhadap kamu. Memang paling sulit. Orang waktu jatuh miskin, waktu miskin baik sekali. Bahasanya kromo inggil, menghormat sama orang. Ketika kaya, iya. Jadi artinya di sini bahwa di balik kenikmatan, di balik kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu selalu memunculkan kesombongan-kesombongan. Orang kaya sombong nggak? Orang cantik sombong nggak? Orang sakti, orang pinter, Cenderung. kiai sombong nggak? Ya, pinter sombong, cantik sombong, jabatan sombong, sakti sombong. Jadi ternyata ketika kita tidak diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan, itu juga kita harus merasakan Allah sayang kepadaku supaya aku selamat. Itu saja persoalannya. Jadi ibadah apa yang tertinggi adalah ibadah syukur pertama, yang kedua ibadah sabar. Sabar itu diuji miskin, kita bertahan. Kalau ibadah syukur kita diberi kekayaan dan kita dermawan. Ibu-ibu sekalian, pengen jadi orang bersyukur apa pengen jadi orang sabar? Hah?
Kalau jawabannya pengen diuji dengan sabar, berarti pengen kaya. Kalau pengen diuji sabar berarti pengen. Ibu diuji pengen lulus atau pengen yang susah lulusnya? Pengen yang gampang lulusnya atau pengen yang susah lulusnya? Sabar itu lulusnya mudah. Kalau syukur itu lulusnya susah. Jadi pengen yang mudah lulus apa yang susah lulusnya? Nggak jujur nih. Kayaknya pengen yang mudah. Ya gitu berarti melarat, miskin berarti. Nah itu. Nah dalam hal ini ufawidu amri ilallah. Aku serahkan kepada Allah. Walakal hamdu ala maqadait, apapun ya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah kalimat yang paling indah yang saya dengar dibaca sangat sering di dalam doa-doa tahlilan, marhaban dan sebagainya. Ayat ini dibaca berulang-ulang. Hanya sayang kurang dihayati oleh orang. Saya terjemahkan dulu, nanti saya terangkan. Waqalu, dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami terima segala keputusanmu. Wa ata'na, dan siap kami jalani segala keputusanmu. Mangga. Ghufranaka, yang penting ampunilah kami. Rabbana wa ilaikal masir, keputusan terakhir engkau yang menentukan. Jadi silakan putuskanlah ya Allah, aku siap melaksanakannya. Apabila salah, ampunilah aku, karena terakhir engkau yang memutuskan. Betapa indahnya. Jadi kalau andainya Allah menguji kita dengan ibadah sabar, mangga. Allah menguji kita dengan ibadah syukur, mangga. Aku mohon kedua-duanya, baik sabar, baik syukur, di penghujungnya kita lulus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Buya. Seperti biasa keren. Oke, silakan Ibu dan Bapak jamaah di sini. Oh, tar. Oh, satu lagi apa ya? Ke belakang dulu, habis ini. Suaranya belum kedengaran, boleh di... Ya, coba. Langsung aja, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratnasari. Saya membawa rombongan majelis taklim dari Desa Telajung Udik, Gunung Putri, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mohon bertanya Ustadz Buya Syakur, bagaimana caranya agar kita istiqomah, selalu istiqomah dan mendapatkan ketenangan hati dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menjalankan ibadah sholat, puasa, serta menghadiri di majelis taklim pengajian seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Buya. Bagaimana istiqomah supaya tetap bisa merasakan ketenangan hati selain hanya sholat, puasa atau ketaklim? Apa sih keistiqomahan yang harus dilakukan agar hati tetap tenang, Buya? Silakan. Ya, baik. Bapak-bapak, Ibu sekalian, istiqomah itu masdarun min istaqoma yastaqimu istiqomatan. Istiqomah itu adalah asal kerjanya koma. Koma itu berdiri. Yakumu berdiri. Istaqoma diberi awalan alif, sin dan ta. Istaqoma.
istaghfaro, istanjada, awalnya alif sin dan ta, itu yufidu makna talab, menunjukkan ada tambahan makna minta. Istaghfaro minta ampun, ghafaro mengampuni, istaghfaro minta ampun. Istiqomah itu artinya minta bisa berdiri, ya, minta diberi keteguhan, kemampuan berdiri tegak, ya, artinya yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang tidak berubah. Nah, istiqomah ini menjadi acuan bagi kita orang yang lagi belajar benar. Makanya siratal mustaqim itu menjadi acuan kita. Kita semua pengen mencapai jalan yang mustaqim, yang lurus itu. Dari istiqomah, jalannya orang-orang yang istiqomah, yang mustaqim. Ya, jadi bukan siratal jembatan rambut dibelah 7. Artinya kehidupan di dunia yang istiqomah itu. Dikatakan oleh mereka bahwa al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat dari 1000 kesaktian. Di sini ada 1000 orang sakti, dan ini satu orang yang istiqomah, ini lebih hebat orang sakti daripada 1000 orang sakti. Itu. Dan semua para nabi itu istiqomah. Pesantren-pesantren yang pondoknya terus semakin maju, pasti kiainya istiqomah. Istiqomah itu bahasanya ajeng, stabil. Bahwa stabilitas itu selalu menjadi acuan kita bersama. Dalam berpolitik juga kita membangun politik yang stabil. Rezeki juga yang stabil, yang tidak fluktuatif. Debar jantung kita juga harus yang istiqomah, yang dep 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 1 detik, ya 1 menit. Itu kalau jam itu berapa? 60 detik. Kalau jantung 70 detik. Dep dep dep. Tapi kalau dep 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 dep, wah mati. Ya, fluktuatif itu. Apa saja. Harga dolar juga sama. Ketika istiqomah itu stabil. Naik turun fluktuatif. Semua kehidupan tidak nyaman kalau fluktuatif itu. Yang nyaman istiqomah. Nah, sesungguhnya apa yang menyebabkan istiqomah? Hati kita tenang dan damai. Artinya gimana? Duit banyak, tenang. Duit sedikit, tenang. Tidak ada duit, tenang. Punya suami, tenang. Nggak punya suami, tenang. Punya anak, tenang. Nggak punya anak, tenang. Itu yang kita inginkan. Jadi artinya nanti bahwa kebahagiaan pun itu bukan di dalam materi, bukan di rumah gedong, bukan mobil bagus. Kebahagiaan ada dalam diri kita sendiri yang istiqomah. Artinya stabil. Ya, artinya hidup kita nyaman, tenang, damai. Itu semuanya. Jadi artinya istiqomah itu seperti apa? Dalam perilaku suamimu, kalau engkau punya suami yang istiqomah, berbahagialah. Karena suamimu sekali mengatakan tidak untuk selamanya. Sekali bilang merah, yang merah selamanya. Jadi kita sebagai makmumnya, sebagai anak istrinya, mengikuti suami istiqomah nyaman. Karena jelas. Yang bingung itu yaitu pagi bilang iya, sore bilang tidak. Hari ini bilang merah, besoknya bilang hijau. Bayangkan, orang berbaris saja. Kalau komandannya itu abah-abahnya istiqomah, 1, 2, 1, 2, atau kiri kanan, kiri enak. Tapi komandan istiqomah, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, ya kacau. Jungkir balik semuanya itu. Jadi semuanya stabil. Dan semua ibu-ibu sekalian, alam semesta dibangun berdasarkan istiqomah. Berapa kecepatan bumi planet kita ini berrotasi dalam sehari, itu istiqomah.
sekian ribu kilometer per jam. Berapa kecepatan bumi kita mengelilingi matahari, itu juga istiqomah. Nggak pernah bergeser sedikit pun. Iya. Matahari bersama planetnya berputar bersama-sama dengan satu galaksi yang lebih dalam satu galaksinya. Nanti galaksi kita ini Bima Sakti ini mengelilingi galaksi yang lain. Saling kullun fi falakin yasbahun. La syamsu tajri wa syamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizul hakim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Semuanya sama. Sesungguhnya Allah membuat semuanya berdasarkan nilai-nilai istiqomah. Kita yang merusaknya itu. Sebetulnya ibu-ibu sekalian, yang membuat mata kita tertidur itu Allah yang ngatur. Kita bangun sendiri. Jadi apa saja kalau dengan sendirinya itu lebih nyaman. Ketika kita bangun pagi, karena jam waker kita setel jam berapa? Bu Marlo, jam 5. Ya. Krek harus sampai. Begitu mah kring bangun. Kita tidur kita 5 jam. Jam 5 bangun. Karena yang membangun jam waker, perasaan Anda tidurnya Anda masih kurang. Tapi ketika yang membangunkan Allah, bangun sendiri cukup kok. Silakan dibuktikan. Itu kita rasakan bahwa bangun sendiri lebih cukup merasakan daripada dibangunkan jam waker. Jadi kalau kita ikut aturan Allah, kita nyaman sekali. Jadi waja'alna laila libasa wan nahara ma'asya. Siang untuk usaha, malam istirahat. Kita pakai, itu nyaman. Sebab bagaimanapun juga orang yang sering bergadang malam, itu akan terjadi kerusakan sel-sel otak yang lebih banyak. Karena malam tempat perubahan sel-sel otak kita. Itu semuanya adalah istiqomah. Jadi artinya apa? Istiqomah itu, ibu sekalian, adalah kita ritmenya tetap. Nada suaranya tetap. Jadi lagunya juga enak semacam itu. Nah, artinya bahwa dalam hidup kita ini dibuat secara rutin, disiplin, tertib, berkesinambungan, dan tidak ada perubahan-perubahan. Itu yang paling nyaman. Sehingga ketika kita makannya itu istiqomah, bulan puasa, maghrib makan, terus jam sahur jam 3 lah, jam 3 makan. Nah, kalau makannya waktunya istiqomah, BAB-nya juga istiqomah. Kalau makannya tidak istiqomah, BAB-nya tidak. Kalau tidak istiqomah, kepalanya pusing nggak? Itu, jadi apa saja yang tidak istiqomah itu selalu ada efek sampingan semacam itu. Jadi istiqomah itu tidak usah kita minta kepada Allah, tapi kita melatih diri kita untuk selalu istiqomah. Istiqomah itu bahasanya konsekuen, konsisten, itu saja persoalannya. Jadi melatih diri untuk istiqomah sebisa-bisa. Kalau kita sudah memutuskan merah, ya sudah merah selamanya. Tidur jam berapa istiqomah. Bangun jam berapa istiqomah. Makan jam berapa, BAB jam berapa, nemui tamu jam berapa. Insya Allah badan kita sehat. Nabi Muhammad itu salah satu contoh orang yang hidupnya istiqomah, sehingga dokter yang dikirim oleh Raja Mesir untuk membantu beliau berbulan-bulan tidak bekerja, nganggur. Nanya, Tuhan Nabi sakitnya kapan? Nabi nggak pernah sakit. Kata dokternya, saya malu numpang makan di sini mah. Jadi gimana? Yang pulang aja, silakan pulanglah. Karena nggak pernah sakit, ya dokternya pulang ke Mesir lagi. Itulah kira-kira, dan mudah-mudahan Allah kabul kepada kita untuk menjadi orang yang istiqomah semuanya. Amin. 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 Terima kasih.
Oke Buya, kita sampai ke satu pertanyaan terakhir sepertinya. Silahkan, mic-nya boleh. Ini di depan. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus-bagus. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Kiai bertanya, nama saya Taksis. Yang ingin saya tanyakan, apa tips untuk meraih kekhusyukan dalam beribadah? Karena kadang-kadang kita masih kepikiran masalah-masalah hidup saat beribadah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk ya tadi ya, kita bicara tentang khusyuk. Buya, mungkin kita bicara kalau sholat itu kan khusyuk gitu. Jadi pertanyaannya menarik bahwa tips untuk meraih kehusyuan dalam beribadah, karena kadang-kadang masih kepikiran saat ibadah. Contoh Buya, mungkin lagi sholat malah keinget barang yang hilang ada di mana gitu Buya, silakan. Saya ingin mengatakan bahwa kenapa kita susah sholat khusyuk. Ini khusus ibu-ibu. Paling sering ibu-ibu ini ketika akan sholat nyalakan kompor, godok cai, godok air, dengan persepsi selesai sholat airnya matang. Apa yang terjadi? Selama dia sholat otaknya mikirin air. Betul nggak? Ya, iya. Justru kalau mau sholat matiin kompornya, bukan nyalain kompor. Dan itu ada keanehan. Begitu kita Allahu Akbar, orang nagih utang datang. Orang nagih utang datang. Suami nggak pulang-pulang sampai jam 10 malam, itu timbul pertanyaan mampir kemana? Sampai suara jam dinding dihitung sambil ngitung jam, teng hiji, teng dua, ya karena butuh, ya karena sain teng tilu dibaca. Ya kenapa? Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika sholat itu terkonsentrasi, tidak terganggu dengan apapun yang terjadi, itu saya mengistilahkannya sholat tumak-ninah. Kalau sholat khusyuk itu ternyata maknanya bukan itu. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beda istilah, ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Siapa itu orang yang salatnya khusyuk? Alladzina hum li furujihim hafidun, yang menjaga kehormatannya, enggak melacur. Walladzina hum li zakati fa'ilun, yang membayar zakat. Walladzina hum li amanati mu'adihim ra'un, menjaga amanahnya, membayar zakat. Ya kan begitu? Itu di dalam sholat atau di luar sholat? Menyampaikan amanah itu di dalam sholat atau di luar sholat? Luar, pas selesai. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhkan diri dari omong kosong, ngobrol nganggur gitu, jauhkan diri. Dalam sholat atau dalam sholat? Jadi artinya sholat khusyuk itu dalam Al-Quran adalah diimplementasikan dalam di luar sholat, dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sholat yang terkonsentrasi, sholat yang berkualitas, itu disebut dengan tumak-ninah, tidak menimbulkan gerakan-gerakan yang membatalkan sholat. Ada bonus nih buat ibu-ibu supaya istiqomah, supaya sholatnya benar. Ini orang perempuan, bapak-bapak, itu biasa datang bulan.
tamu langganan, namanya menstruasi. Penyakitnya satu, seminggu nggak sholat kan? Begitu sudah suci, untuk mulai sholat lagi males. Betul nggak? Betul nggak? Pengen tahu nggak caranya bagaimana supaya jangan males? Saya anjurkan ibu-ibu ketika sedang haid, begitu azan duhur nggak ada urusan, ambil air wudhu, ya kan, bebersih yang bersih, gelar sajadah, duduk di atas sajadah, baca sholawat. Asar wudhu lagi, duduk sajadah, salawat. Begitu suci haidnya habis, ibu-ibu tidak akan malas melakukan sholat. Oke? Nah, baca Quran gimana? Boleh baca Quran, tapi jangan bersuara. Boleh nggak? Yang tidak boleh kan baca suara. Kalau tidak bersuara boleh nggak? Ini orang kadang-kadang bingung. Orang Islam itu boro-boro menciptakan teknologi, ya berinteraksi saja dengan teknologi nggak mampu kok. Memanfaatkan mampu. Masih muncul pertanyaan, Buya Sakur, bagaimana hukumnya ngantongin HP, dibawa BAB, di dalamnya ada rekaman Al-Quran. Boleh nggak bawa HP yang di dalamnya ada rekaman Al-Quran, dibawa buang air? Boleh nggak? Saya tidak menjawab. Malu kalau saya menjawabnya. Balik saya tanya lagi, kalau orang hafal Quran boleh berak enggak? Ya iya gimana lagi. Nah itu, jadi kalau ibu ingin sholatnya berkualitas, yuk sebentar saja, Mas, tolong izinkan waktu sebentar ya. Ini udah jam 3 ya, bentar ya. Ini untuk supaya sholatnya berkualitas. Cobalah periksa, kenapa sholat saya tidak berkualitas. Ketika kita menemukan ada kesalahan-kesalahan, tolong perbaiki. Itu aja persoalannya. Betul nggak? Satu, ibu-ibu, bapak sekalian, kalau sholatnya di masjid, yakin saya pasti ada ini. Yang sholatnya di rumah ibu-ibu, yakin nggak kiblat yang kita tetapkan itu benar? Pernah nggak pakai kompas? Enggak. Pakai pandon? Enggak. Pakai HP sekarang enggak ada kan? Enggak pernah. Jadi gimana? Bertahun-tahun kita sholatnya hanya berdasarkan kira-kira kiblatnya. Ternyata menyimpangnya lebih dari 20 derajat. Akhirnya selama ini kita sholat bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Moskow. Oke, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, uang di kantong ini kan? Kalau kita sholat, uangnya dikeluarkan atau dikantongin? Dikantongin. Uang yang bapak-bapak pegang itu, yakin nggak sucinya? Yakin nggak? Mungkin nggak uang ini masuk ke warung sate babi? Mungkin nggak? Mungkin kan uang yang kita kantongin jatuh ke got sama anak-anak tuh, terus dikipas-kipas aja, terus belanja lagi. Uangnya itu ke got dicuci nggak? Baunya kayak apa? Bau busuk sekali. Yakin nggak sucinya? Ya kenapa kau kantongi? Kalau di tempat kita ada tai ayam, sholatnya sah nggak? Kalau kita ngantongin sesuatu yang najis, sholatnya sah nggak? Coba perbaiki. Betul nggak? Ibu-ibu punya berapa sajadahnya, Bu? 1.
Malah banyak kayaknya. Sejadah yang ibu pakai itu dicucinya seminggu berapa kali, Bu? Ketika kita menggelar sajadah, ya, sajadah. Pikiran kita mengatakan ini sajadah kurang lurus kiblatnya. Digeser nggak, Bu? Digeser nggak sajadahnya? Pakai tangan apa pakai kaki? Pakai kaki, bagus lah. Sehari-hari pintu gerbang menghadap Allah ditajong-tajong pakai kaki. Terlalu banyak sekali, Pak. Betul. Sampai punten ini. Tapi ini saya tidak menyalahkan orang ya. Sealam dunia kalau baca Fatihah dipotong-potong. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu ya? Itu setiap ayat oleh para ulama zaman dahulu yang ahli bahasa ada tanda alif lam. Apa artinya? Alamatul waqfil mamnu, tidak boleh berhenti. Kenapa berhenti? Kalau kita situ P di strip di jalan, artinya apa? Kalau S strip, kalau kita stop di situ ditangkap enggak? Jadi masih ada gunanya enggak itu tanda bacaan tuh? Kalau nggak ada udah buang aja. Tetapi logikanya kenapa tidak boleh berhenti? Karena itu sifat dan mausuf, tidak boleh dipotong. Istisna mustasna minhu, tidak boleh dipotong. Fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar, itu tidak boleh dipotong. Kalau dipotong maknanya menjadi rusak. Paham nggak? Ya termasuk di Mekah juga sama, dipotong-potong kok. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim, kan begitu. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim itu sifatnya lafzul jalalah. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim itu jangan dipotong. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu sholat alamatul waqaf ma'annal fasla aula, berhenti lebih bagus, diterusin boleh, ada aturannya, itu ada ilmunya kan gitu ya, nanti gampang. Nah, kalau kita berhentinya tidak pakai aturan, coba dengarkan saya baca surat dengan tidak menghormati tanda baca. Dengarkan. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, di tempat bersama surat ini saya sampaikan atas kepada saya kebaikan. Untuk itu saya mengharapkan Bapak tidak. Enak nggak bacanya? Itu persoalannya. Ini malaikatnya bingung nih. Ini itu. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun. Tolong ibu-ibu, bapak sekalian, hormatilah tanda-tanda baca. Dah, tidak menyalahkan siapapun. Supaya lebih berkualitas. Kan enak kepada yang terhormat Bapak Bupati. Dengan hormat bersama ini saya sampaikan penghargaan saya yang sedalam-dalamnya atas segala kebaikan Bapak yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu kan enak. Jadi titiknya komanya kan begitu itu. Kalau nggak paham nggak belajar. Kemudian saya tidak menyalahkan orang yang lidahnya pelot. Belajar sudah tapi pelot tetap, ya sudah selesai.
salah siapa? Yang bikin pelos siapa? Yang bikin lidahmu siapa? Ya sudah, salahkan Allah aja, kenapa dibikin pelok? Sudah belajar sudah, tapi tetap aja lidah Jawa. Alhamdulillahi Rabbil ngalamin sampai wala bedo ini. Ya sudah, nggak ada masalah. Memang dasar begitu. Kalau bisa ditingkatkan. Kalau mentok ya sudah, nggak ada masalah. Itu. Kemudian banyak sekali, dan mungkin sangat berlama-lama, tapi ingin saya persingkat saja. Nabi Muhammad konon ceritanya memberikan sayembara. Siapa yang sholatnya khusyuk, saya kasih sorban. Satu persatu. Ada yang baru Allahu Akbar, udah selesai, nggak khusyuk. Allahu Akbar satu rakaat, nggak khusyuk. Ada yang tinggal assalamualaikum aja, nggak khusyuk juga. Kenapa ya Rasulullah? Sebelum kamu salam, pikiran kamu ingat sorban. Ternyata yang lulus siapa? Yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, sholatnya paling khusyuk. Kenapa demikian? Sayyidina Ali ketika punggungnya kena panah dan dokter mencoba akan mencabutnya, dia merasa kesakitan. Lalu kata dia, dokter, nanti jangan dicabut, sakit. Tunggu, saya mau sholat dulu. Nanti di tengah saya sholat, silakan dicabut. Oke? Di tengah dia sholat, dicabut. Selesai sholat, beliau bertanya, sudahkah dicabut? Sudah. Terasa enggak? Artinya orang yang sholatnya khusyuk seperti Sayyidina Ali itu, panah yang terhunjam di pundaknya dicabut tidak terasa. Saking khusyuknya, saking konsentrasinya. Ibu-ibu pengen nggak, Bu? Bapak pengen nggak? Udah nggak usah panah yang disabut. Kira-kira pengen nggak lagi sholat digigit nyamuk nggak terasa? Pengen nggak lagi sholat digigit nyamuk tidak terasa? Pengen nggak? Pengen nggak? Saya kasih ilmu yang gampang. Daripada digigit nyamuk tidak terasa, lebih baik diupayakan bagaimana caranya ketika kita sholat tidak ada nyamuk yang menggigit. Jadi ruangan itu disemprot dulu atau pakai hutan dulu, betul enggak? Nah, tetapi saya jujur, saya bisa tidak terasa digigit nyamuk. Saya berani bersumpah nih, saya bisa tidak terasa digigit nyamuk. Tahu nggak kapan? Ketika saya sedang pacaran dengan cewek di bawah pohon kersem. Makasih. Jadi artinya yang menyebabkan kita tidak merasa sakit adalah karena cinta kita. Itu. Luar biasa, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk guru kita, Kiai Haji Buya Syakur. Buya, untuk menutup acara, mohon untuk menutup dengan doa. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzina an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.